Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk hari ini tertulis di dalam Imamat pasal yang ke-26 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha, semua dalam kehidupan kita ini kita senantiasa memimpikan atau menginginkan bagaimana kehidupan kita yang berkecukupan, yang melimpah, dan juga kita bisa menikmati hari demi hari, demikian untuk hari-hari ke depan. Demikian juga dalam hal ini, dalam ayat ini Tuhan menjanjikan sebuah kelimpahan yang luar biasa kepada umat Tuhan. Tapi tentunya Tuhan menginginkan sesuatu hal agar mereka mendapatkan sebuah kelimpahan, baik dari segi apa yang boleh mereka hasilkan, dari apa yang boleh mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan menginginkan atau mengharapkan dari kehidupan mereka sebuah kesetiaan. Hal inilah yang diinginkan Tuhan, sehingga Tuhan juga menjanjikan sebuah kelimpahan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan umatnya. Sahabat Tuhan, katakan tadi dalam nats kita bahwa janji Tuhan bukan hanya tentang sebuah panen yang bisa mereka hasilkan dari apa yang mereka tanam, dari apa yang mereka boleh kerjakan. Tetapi dalam janji ini, Tuhan memperlihatkan bagaimana sebuah siklus kehidupan dan bagaimana berkelanjutannya sebuah kehidupan mereka dengan berkat yang mereka terima daripada Tuhan, dengan berkecukupan tentang apa yang mereka butuhkan. Jadi dalam hal ini Tuhan menjanjikan bahwa ketika mereka bisa memberikan sebuah kesetiaan dalam kehidupan, menunjukkan pola-pola kehidupan yang mengarah kepada kesetiaan kepada Tuhan, maka Tuhan akan merespon dengan sebuah janji yang sungguh luar biasa, memberkati setiap apa yang mereka boleh kerjakan, baik dari salah satu yang keseharian mereka boleh lakukan, yaitu menanam. Menanam yang dikatakan dalam nats kita, menanam anggur dan akan memanen hasil dari mereka yang kerjakan, dengan bagaimana Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan, sehingga hasil yang mereka dapatkan, sehingga hasil yang mereka boleh panen, itulah yang dikatakan Tuhan memberkati sehingga kehidupan mereka akan berkecukupan. Demikian juga siklus perjalanan kehidupan mereka bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk hari-hari selanjutnya. Dikatakan di dalam nats kita betapa melimpahnya panen gandum, sehingga musim mengiriknya berlanjut sampai musim memetik anggur, dan panen anggur yang begitu berlimpah hingga berlangsung sampai tiba waktunya menabur kembali. Artinya tidak ada jeda, tidak ada kekurangan. Bahkan makanan yang tersedia dalam jumlah yang berlimpah, dan ada jaminan keamanan dalam faktor makanan untuk mereka secara berkecukupan sehari-harinya. Sehingga ayat ini juga mengingatkan kepada umat Tuhan bahwa hanya perlu melakukan sebuah tindakan kesetiaan. Dengan demikian, apa yang mereka boleh lakukan
Tuhan juga akan meresponnya dengan hal yang baik, yaitu memberkati apa yang mereka boleh lakukan. Sahabat Saroha, ayat ini juga mengarahkan dan mengingatkan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita juga di dalam keseharian, di dalam perjalanan kehidupan kita juga menginginkan hal yang sama seperti yang diinginkan oleh umat Allah atau bangsa Tuhan. Bagaimana mereka juga agar Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kelimpahan dari apa yang boleh mereka kerjakan setiap harinya. Dalam hal ini juga sama juga dalam kehidupan kita, yaitu kita juga mengharapkan bagaimana Tuhan memberkati sehingga berkat Tuhan itu bisa berkelanjutan dalam kehidupan kita. Berkat itu tentunya tidak hanya bersifat material seperti makanan yang cukup, tetapi juga hal ini menyangkut tentang bagaimana spiritual dan emosional seperti rasa aman dan juga rasa damai di tengah-tengah kehidupan kita. Karena apa? Karena dalam kehidupan kita juga sering merasa khawatir tentang apa yang menjadi sebuah masa depan di dalam kehidupan kita. Bagaimana pekerjaan kita, bagaimana kebutuhan kita sehari-hari. Tetapi melalui nats ini kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk kembali meyakini dan percaya akan janji Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita tentunya menempatkan Tuhan di tempat yang pertama di dalam kehidupan kita. Sehingga kita juga mendapat respon yang baik dari cara Tuhan memberkati kehidupan kita dengan mencurahkan berkat-Nya secara berlimpah-limpah. Inilah sebuah renungan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita diajak untuk bagaimana kita melihat diri kita kembali. Apakah kita sudah menaati firman Tuhan? Apakah kita juga sudah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah juga kita sudah mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita? Sehingga kita bisa mendapatkan jawaban bahwa segala kebutuhan, segala kekhawatiran kita, segala apa yang menjadi keresahan kita untuk masa depan, untuk hari esok, melalui nats ini Tuhan bisa menjawab bahwa ketika kita memperlihatkan hidup yang setia di dalam sebuah ketaatan yang senantiasa mempersiapkan diri atau memberikan waktu, atau memberikan kehidupan kita untuk setia kepada Tuhan, maka tentunya seperti ini kita juga akan mendapatkan hasil yang berlimpah, yang berkecukupan untuk hari esok, dan demikian juga dengan siklus kehidupan kita untuk hari esok. Oleh karena itu sahabat Saroha, ayat ini adalah sebuah pengingat bahwa kita tidak perlu cemas. Kita tidak perlu cemas karena Tuhan yang setia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Bahkan lebih dari apa yang bisa kita bayangkan. Apa yang bisa kita bayangkan. Hanya saja bagaimana kita tetap setia, kokoh di dalam iman kita, bahwa kita mengimani janji Tuhan tentunya akan nyata dan tentunya akan kita terima di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kami pada pagi hari ini. Kami melihat bagaimana Tuhan memberkati umat-Mu dengan segala kelimpahan dari setiap apa yang boleh mereka kerjakan. Sehingga dalam janji Tuhan mereka tidak perlu ragu lagi tentang bagaimana kehidupan mereka hari ini, hari esok, dan hari selanjutnya. Tetapi Tuhan dengan kasih setia telah mengaturkan dan mencukupkan dari segala berkat-berkat yang boleh mereka terima di tengah-tengah kehidupan. Maka dengan demikian juga kehidupan kami yang sampai saat ini kami sering merasa khawatir tentang apa yang akan terjadi hari esok. Bagaimana kehidupan kami, bagaimana pekerjaan kami, bagaimana kesehatan kami, bagaimana juga apa yang setiap menjadi sebuah harapan kami bisa kami dapatkan. Tapi melalui nats ini kami belajar dan memahami bagaimana Tuhan juga memberikan sebuah janji yang tentunya boleh akan kami terima.
Tentunya kami harus memiliki sikap yang setia di dalam sebuah ketaatan. Maka kami memberikan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, memberikan kehidupan kami untuk setia, taat, bagaimana kehendak Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami percaya bagaimana kehidupan kami untuk hari esok, bagaimana juga semua siklus kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bersama dengan kami, dan tentunya dengan berkat Tuhan, maka apapun yang menjadi sebuah kekhawatiran kami, apapun yang menjadi sebuah keraguan kami, melalui firman ini, firman Tuhan menjawab bahwa Tuhan mampu mencukupkan dan Tuhan bisa memberikan segala kebutuhan di tengah-tengah kehidupan kami untuk hari esok dan hari selanjutnya. Oleh karena itu, kami mau setia dan kami mau taat tetap di dalam firman Tuhan, agar firman Tuhan menjadi sumber kehidupan kami dan juga firman Tuhan menjadi cahaya di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka boleh berada, dalam keadaan apapun, sakit dan juga dalam keadaan yang bersuka cita. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai setiap jemaat-Mu di dalam keadaan apapun, agar mereka juga boleh merasakan penyertaan Tuhan dengan memberikan segala petunjuk kehidupan. Dengan demikian, mereka juga boleh mendapatkan sukacita yang berlimpah di tengah-tengah kehidupan. Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan yang boleh mereka lakukan. Dengan semuanya itu, mereka akan menuai, menghasilkan hal yang baik, sehingga hal-hal yang baik itulah yang boleh mereka pakai dalam segala perjalanan kehidupan, dan boleh senantiasa bersyukur akan berkat-berkat Tuhan. Kami yakin dan percaya seluruh kehidupan kami hanya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu saja, agar kehidupan kami senantiasa dalam rangkulan kasih setia Tuhan, dan kami boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.